Oke, kalau lagi para engineer yang budiman, jadi di video sebelumnya tentang YOLO 26 Introduction gitu ya, kita udah sedikit menyinggung tentang jenis tas-tas yang ada di YOLO 26. Nah, sekarang kita bakal mempelajari lebih dalam dan sama-sama memahami gitu ya gambarannya. Kira-kira detection itu bentuknya seperti apa, segmentation itu bentuknya seperti apa, dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika kita mengembangkan project-project computer vision, kita bisa tahu betul gitu fungsi computer vision mana yang bisa kita pilih gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba lihat fungsi yang pertama yaitu object detection gitu ya. Nah, jadi object detection ini sebetulnya sesimpel dari image yang kita masukkan itu dia akan mendeteksi gitu. Nah, cara mendeteksinya itu gimana? Jadi dia akan memberikan semacam bounding box gitu ya. Nah, ini bounding box dibikin kotak-kotak gitu. Jadi di kotak-kotak ini tuh terdeteksi apa? Ada bis misalnya tuh, ada orang gitu. Nah, nanti kalau misalnya objeknya makin banyak dan datasetnya juga tersedia gitu ya, mungkin nanti akan terlihat nih ada objek kucing kah, objek tas kah, apa segala macam. Nah, tergantung datasetnya gitu. Cuman pada dasarnya object detection ini sekedar memberikan kotak gitu ya, memberikan bounding box dari objek yang terdeteksi di image gitu, baik berupa gambar atau video gitu ya. Nah, beberapa use case-nya dia bisa dipakai sebagai CCTV surveillance ya atau pengawas di jalanan misalnya, terus untuk menghitung kendaraan gitu ya, untuk fitur-fitur yang lebih advance lagi gitu. Dari video kita bisa tahu berapa jumlah mobil yang lewat, berapa jumlah mobil yang keluar segala macam. Ini bisa juga dipakai buat men-tracking pelanggan di toko gitu kan. Nah, macam-macam lah gitu, tergantung implementasi kitanya untuk apa. Jadi sebetulnya object detection ini tuh hanya awalnya saja gitu. Nah, nanti use case-nya tergantung produk yang mau kita bikin gitu. Mau dipakai untuk menghitung angka kah? Atau mau dipakai untuk sekedar mendeteksi aja? Atau mendeteksi potensi-potensi kecurangan dari pelanggan kah? Apa segala macam. Nah, itu tergantung flow dari algoritma produk yang kita kembangkan ya, gitu. Nah, lalu di fungsi yang kedua ada instant segmentation gitu. Jadi selain dia memberikan bounding box nih ya, sama seperti fungsi object detection tadi, dia juga akan memberikan masking gitu dari objek yang terdeteksi. Nah, ini ya bisa dilihat nih bedanya dengan object detection tadi. Nah, kalau dia hanya memberikan bounding box-nya aja. Nah, kalau instant segmentation dia sekaligus memberikan masking gitu di objek yang terdeteksi. Nah, salah satu implementasinya apa? Nah, dia ini misalnya untuk pendeteksi tumor gitu ya, amit-amit gitu. Jadi misalnya dari gambar hasil di dokter gitu, kita dapat satu image yang bisa dianalisis, nanti kita bisa menggunakan model instant segmentation ini untuk mencari tahu pada bagian tubuh manusia yang mana gitu yang terdeteksi ada tumornya gitu ya. Atau selain itu juga mungkin bisa diimplementasikan untuk mengontrol mobil pintar gitu ya. Dengan men-tracking garis jalan, mobil bisa belok secara otomatis misalnya kayak gitu. Nah, itu untuk instant segmentation. Nah, yang selanjutnya ada image classification. Nah, ini berbeda dari dua fungsi sebelumnya. Jadi, dia itu sesimpel memberitahu dari image yang diinputkan itu ada objek apa saja yang terdeteksi gitu ya. Nah, ini dari image yang sama, fungsi classification ini mendeteksi adanya minibus gitu ya, atau si bis ini gitu ya. Nah, cuman dia juga mengklasifikasikannya sebagai mobil van atau segala macam. Cuman tingkat confidence-nya lebih rendah nih. Jadi yang tertinggi dan terdeteksinya itu adalah minibusnya. Seperti itu ya. Nah, use case yang bisa kita implementasikannya apa? Nah, misalnya untuk pendeteksian kerusakan barang atau pendeteksian produk-produk yang cacat segala macam ya di proses QC gitu. Ini bisa diimplementasikan di situ. Atau misalnya untuk pengklasifikasian jenis dokumen kita gitu ya, untuk aplikasi-aplikasi pemerintah misalnya tuh di satu formulir ada pilihan untuk mengisi ijazah katakan atau kartu keluarga atau KTP segala macam. Nah, kita bisa selipkan model image classification ini
untuk mengvalidasi gitu ya, apakah image yang dimasukkan user itu sudah sesuai atau belum, gitu ya guys ya. Nah, yang keempat ada pose estimation gitu. Nah, pose estimation ini spesial karena dia dibuat khusus untuk men-tracking pose tubuh manusia gitu ya. Jadi dari satu image yang terdeteksi ini nih, image orang yang terdeteksi, dia akan menggambarkan pose orangnya, lagi apa gitu pose orang ini. Ada yang lagi berdiri, ada juga orang yang lagi menunjuk gitu ya, entah menunjuk ke mana gitu. Cuman itulah gitu untuk men-tracking pose gitu ya. Nah, use case-nya apa nih? Use case dari pose estimation ini. Nah, mungkin salah satunya kita bisa membuat aplikasi untuk pengkoreksian gerakan fitness kita gitu ya. Nah, itu salah satunya. Atau misalnya kita bikin game berdasarkan pose tubuh kita gitu ya. Misal kita bikin game Avatar gitu, The Legend of Aang. Nah, kita ada pose untuk mengeluarkan api, pose untuk mengeluarkan elemen angin, elemen batu, segala macamnya lah ya. Itu bisa menggunakan fungsi pose estimation ini, gitu ya. Atau bahkan kita bisa bikin model untuk bahasa isyarat gitu ya, kayak gitu. Itu pose estimation. Nah, dan yang terakhir ada oriented bounding box gitu. Nah, jadi sama seperti object detection di awal, dia itu sesimpel mendeteksi objek benda yang ada di datasetnya gitu ya. Nah, cuman berbeda dari object detection yang biasa, dia itu selain mendeteksi objek di gambarnya, dia juga akan memberitahu arah dari objek tersebut itu kemana gitu ya. Nah, misalnya ini deretan perahu, ada yang lagi mengarah ke atas gitu, ada juga yang lagi lebih menyerong gitu kan. Nah, ini macam-macamnya. Nah, use case yang bisa dipakainya apa? Nah, misalnya untuk men-tracking kendaraan dari drone gitu kan ya, dari aerial mapping gitu, atau misalnya untuk mendeteksi ini seperti yang ada di contoh gambar ini, untuk mendeteksi kapal di pelabuhan gitu. Ya ini kurang lebih use case yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menggunakan fungsi-fungsi ini gitu ya yang sudah dibahas sepanjang video ini. Nah, kalau teman-teman semua cermat, di bawah ini ada komen CLI yang bisa dipanggil gitu. Dan kalau rekan-rekan semua lebih cermat lagi, sebetulnya pembedanya itu hanya dari model yang dipanggilnya saja gitu. Jadi jadi di terminal ini kita sudah menjalankan fungsi predik gitu ya untuk memprediksi gambarnya. Lalu yang membedakannya adalah model apa yang kita panggil. Apakah model OBB atau di pose ada model pose nih, terus model CLS, classification, ada juga model segmentation atau yang object detection biasa gitu ya, tanpa ada teks tambahan gitu, hanya YOLO 26 n.pt gitu. Hanya itu aja gitu. Dan yang terakhirnya juga kita hanya memanggil kita ingin mendeteksi image yang mana gitu. Nah, di sepanjang video ini kita menggunakan example image dari Ultralytics gitu ya. Ada image bus, terus ada image-nya Zidane, dan yang terakhir ada image dari perahu. Gitu doang. Itu kalau ingin mencoba dengan cepat gitu ya dari fungsi-fungsi computer vision yang tersedia di Ultralytics. Begitu guys ya. Dan selanjutnya ini ada notes saja ya untuk rekan-rekan semua. Jadi silahkan di-screenshot barangkali perlu untuk menjadi perbandingan begitu. Kira-kira fungsi mana, modelnya apa, outputnya seperti apa, dan use case yang bisa digunakannya itu apa. Begitu ya. Dan ya, kita sudah di ujung video gitu. Langkah selanjutnya apa? Selanjutnya sangat direkomendasikan untuk rekan-rekan semua membaca dokumentasi resmi dari Ultralytics gitu ya. Bahkan baca juga nih paper YOLO 26-nya itu bagaimana gitu. Dan kalau ingin mempelajari YOLO 26 ini lebih lanjut dengan gaya runutin, nah bisa bukalah website runutin.com gitu ya. Di situ juga udah ada modul YOLO 26 Getting Started yang bisa rekan-rekan pelajari gitu ya sebagai panduan awal tentang kita mengenal YOLO 26 ini gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.